Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Sorare Potru. Mara yang seorang mantan anggota militer Angkatan Udara berasal dari desa miskin dan tertinggal, bermimpi agar semua orang termasuk orang miskin sekalipun bisa menaiki pesawat terbang dengan harga tiket yang murah. Nah, kenapa si Mara ini punya mimpi besar tersebut? Begini guys, karena dia punya kejadian yang membuat dia terpuruk dan merasa bersalah. Nah, kejadian apa itu dan bagaimanakah Mara mewujudkan cita-cita tersebut? Oke, nggak akan lama-lama lagi. Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Film diawali dengan adegan di mana sebuah pesawat dengan maskapai penerbangan Deken Air kehabisan bahan bakar, kemudian meminta petugas pengatur lalu lintas udara untuk mendaratkan secara darurat di sebuah bandara. Namun tidak diizinkan karena wilayah itu adalah area wajib militer. Sekalipun tak diizinkan, sang pilot tetap memaksa untuk mendarat. Ketika pesawat berhasil mendarat, dua pria bersepeda motor segera menghampiri. Tak lama setelahnya, kedua pria itu justru ditangkap oleh petugas keamanan setempat. Film kemudian beralih ke adegan 6 tahun silam. Seorang gadis yang ditolak oleh 20 pria bertemu dengan seorang pria yang ditolak oleh 24 bank. Pria itu bernama Mara, sedangkan sang gadis bernama Sundari. Mereka dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Mara ditolak oleh 24 bank karena ide gilanya untuk meminjam sejumlah uang guna membuat maskapai penerbangan. Sedangkan Sundari, ia ditolak oleh 20 pria karena tak bisa memasak dan melayani suami seperti wanita pada umumnya. Mimpi Sundari hanya satu, yaitu membuka toko kue. Suatu malam, Mara bercerita kepada Sundari tentang perseteruan ia dan ayahnya. Mara adalah anak tunggal di keluarganya. Ayahnya seorang guru. Ia selalu menulis surat ke pemerintah untuk dua hal. Pertama, supaya listrik masuk desa, dan kedua, agar desanya dilalui oleh kereta api. Ketika petisi sang ayah tak pernah ditanggapi selama 20 tahun, Mara mengajak teman-temannya untuk berdemo yang mengakibatkan ia dan teman-temannya terluka. Ketika pulang ke rumah, ayahnya marah besar. Ia tidak menyukai cara sang anak yang menempuh jalur kekerasan dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Saking emosinya, sang ayah bahkan melarang sang anak untuk mengkremasi jenazahnya jika ia meninggal suatu hari nanti. Mara juga tersulut emosinya. Ia memilih lari dari rumah, kemudian menjadi seorang angkatan udara. Saat menjalani pendidikan militer di angkatan udara, hubungan Mara dan ayahnya tetap renggang. Sebenarnya Mara pernah mencoba untuk menghubungi ayahnya, namun ketika ia menelepon, sinyal telepon justru putus-putus, dan itu membuat sang ayah berpikir jika anaknya masih membencinya. Di akademi militer ini, Mara memiliki dua teman yang bernama C dan Shebi. Mereka memiliki pimpinan yang tidak mereka senangi, yaitu seorang bernama Naidu. Menurut Mara, Naidu adalah tipikal pemimpin yang sentimen dengan dirinya. Keesokan harinya, perjodohan Mara dan Sundari batal. Sundari menolak Mara karena pria itu dianggap terlalu mencintai mimpinya ketimbang mencintai dirinya. Mereka hanya mau menikah jika keduanya berhasil menggapai mimpi itu. Film kemudian beralih ke adegan 3 tahun setelahnya. Mara tampak sedang menaiki sebuah pesawat dengan memilih kelas bisnis untuk menemui seseorang. Pria itu bernama Perez Goswami. Perez adalah sosok yang diidolakan Mara. Ia seorang pemimpin maskapai penerbangan bernama Jazz Airlines. Dan Perez ini tajir setengah dewa. Sesaat sebelum menaiki pesawat, Mara bertemu dengan seorang jurnalis bernama Citra. Ketika Mara mengatakan bahwa ia ingin berbicara kepada Perez untuk menjadikannya mitra bisnis, Citra menertawainya.
Karena menurut gadis itu, Perez adalah orang yang angkuh dan tidak mungkin dia mau berbicara dengan orang seperti Mara. Saat di pesawat, Mara duduk di kursi bisnis yang ia pesan dengan sengaja agar ia berkesempatan berbicara langsung dengan Perez. Saat mengutarakan niatnya untuk membuka maskapai penerbangan dengan menjual tiket pesawat jauh lebih murah, orang-orang menertawakan pria itu. Mereka berpikir bahwa itu adalah ide gila, tapi setelah Mara dengan detail menjabarkan rinciannya bagaimana cara meraih mimpinya, Perez dan teman-temannya mulai berpikir. Tetapi pada akhirnya, Perez tetap menolak ide itu guys. Alasannya adalah Perez tidak ingin pesawatnya diisi oleh orang-orang miskin dengan kasta rendahan. Ketika turun dari pesawat, seorang pria pemilik perusahaan venture kapitalis bernama Prakas menghampiri Mara. Pria ini adalah penumpang kelas bisnis yang ikut dalam penerbangan tadi guys, dan ia tertarik dengan ide tiket pesawat murah yang dicanangkan oleh Mara. Diskusi kecil pun terjadi dan akhirnya pria ini meminta Mara untuk menyambangi kantornya guna membahas lebih lanjut tentang perihal tersebut. Setelah merasa mimpinya hampir tercapai, Mara mendatangi kembali Sundari. Gadis itu mengakui ia sudah menikah dan telah mewujudkan mimpinya untuk membuka toko roti. Sundari terkesan menyindir Mara karena mimpinya dianggap belum ada kemajuan. Merasa kecewa, Mara pun memilih pergi meninggalkan gadis itu. Setelahnya, ia baru mengetahui jika gadis itu ternyata berbohong dan Sundari baru menikah. Mengetahui jika Sundari masih lajang, pria ini pun kembali mencarinya. Ia menemukan Sundari sedang menaiki bajai dan sibuk mempromosikan roti buatannya. Di tengah jalan, Mara kemudian menembak Sundari, gadis idamannya itu, dan Gayung pun bersambut. Sang gadis mengatakan iya untuk lamaran Mara. Keesokan harinya, Mara dan Sundari akhirnya menikah, dan mereka pun menikmati malam pertama di bawah guyuran hujan. Ketika Mara mempresentasikan ide pesawat penerbangan dengan harga tiket yang murah, para investor mempertanyakan bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Mara menjelaskan secara detail. Ia mengatakan bahwa ia siap bekerja sama dengan perusahaan penerbangan Plan M yang siap memberikan sewa pesawat murah. Selain itu, pemesanan tiket pesawat juga dilakukan melalui online guna meminimalisir harga tiket yang tinggi. Ide brilian Mara ini disetujui, dan ia pun akhirnya siap memiliki maskapai penerbangan sendiri. Prakas kemudian meminta Mara untuk menyiapkan dana sebesar 47 lakh guna mengurus administrasi perizinan. Mara berhasil mendapatkan pinjaman dengan menggadaikan seluruh tanah pertanian dan rumah milik orang tuanya. Saat mengurus izin pesawat, Mara benar-benar dipersulit. Ia harus menunggu lama untuk bertemu dengan Dirjen Perizinan Penerbangan yang bernama Anan. Ketika tidak ada respon dari Anan, Mara kemudian memilih untuk bertemu langsung dengan Presiden melalui seorang jurnalis bernama Citra yang ia kenal saat di pesawat dulu guys. Berkat bantuan Citra, Mara akhirnya berhasil bertemu langsung dengan Presiden untuk membantunya dalam memberikan izin penerbangan. Mara juga menceritakan kepada Presiden alasan kenapa ia harus meninggalkan angkatan udara dan memilih bermimpi untuk membuat semua orang dapat terbang dengan biaya yang terjangkau. Nah, ini dia guys alasannya. Film kemudian beralih di adegan di mana Mara meninggalkan rumah orang tuanya dan memilih masuk angkatan udara. Guys, masih ingat kan jika Mara dan ayahnya bertengkar hebat yang membuat pria itu pergi dari rumah? Nah, saat di angkatan udara, Mara ditelepon ibunya bahwa sang ayah sakit keras. Ketika hendak membeli tiket pesawat pulang, uang Mara tidak cukup karena semua kursi kelas ekonomi sudah terjual dan hanya tersisa hanyalah tiket kelas bisnis. Mara sudah seperti orang gila guys. Ia berusaha meminta pinjaman dari orang-orang yang ada di bandara, namun tak ada seorang pun yang mau membantunya. I can give you a gold ring, sir. I can give you money back. I promise. I just need this money. My dad's on the deathbed.
Akhirnya Mara memilih pulang dengan menggunakan jalur darat dan perjalanan itu memakan waktu yang tidak sebentar. Setibanya di rumah, ia dimarahi oleh sang ibu. Ibunya sedih dan kecewa karena Mara terlambat untuk menemui sang ayah. Guys, Mara adalah anak tunggal di keluarganya itu. Dan sebelum ia pergi meninggalkan rumah, ia terlibat pertengkaran hebat dengan sang ayah. Ayahnya bahkan pernah mengatakan agar Mara jangan menyalakan api untuk mengkremasi jenazahnya jika ia meninggal suatu hari nanti. Dan ternyata kata-kata pria itu menjadi kenyataan. Film kemudian berganti ke pertemuan Mara dengan sang presiden. Setelah mendengar kisah mengharukan Mara, sang presiden akhirnya memberikan izin. Namun Mara justru menghadapi kendala baru guys. Prakas ternyata adalah komplotan Tuan Perez. Jadi pria ini dari awal sengaja menjebak Mara untuk melangkah sejauh ini. Kemudian ketika ia mendapatkan izin penerbangan, Perez membuat aturan baru mulai Dirjen Perizinan Penerbangan yang bernama Anan tadi. Perez bisa melakukan itu karena ia punya banyak uang. Dan aturan baru yang berubah adalah setiap pesawat harus memberikan cetak biru ke Dirjen Penerbangan. Dan itu membuat Plan M terpaksa terkena sanksi karena pesawat itu tidak bisa menunjukkan cetak birunya. Karena Plan M diberi sanksi, otomatis Mara kesulitan untuk menyewa pesawat murah. Dan di sisi lain, ia sudah menggadaikan tanah pertanian milik orang tuanya. Begitu juga dengan rumahnya. Setelah sadar usahanya gagal, Mara yang kecewa malah terlibat pertengkaran dengan istrinya Sundari. Dari pertengkaran inilah diketahui jika Sundari selalu mendukung Mara dan hanya ia yang meyakini jika mimpi pria itu suatu saat akan tercapai. Keesokan paginya, Mara mendapatkan ide agar merubah pesawat kargo menjadi pesawat berpenumpang. Ia menggunakan pesawat kecil guna menghemat bahan bakar. Untuk memulai semuanya, Mara tetap butuh dana. Ia meminjam uang dari istri dan pamannya. Namun tentu saja, dana itu tidak mencukupi. Beruntung, hal baik pun datang guys. Orang-orang di kampungnya juga ikut memberikan donasi kepada Mara yang membuatnya bisa memulai penerbangan. Masalah lain yang dihadapi Mara adalah ia punya trek yang terbatas karena beberapa landasan telah dimiliki oleh Perez dan pria itu melarang pesawat dengan maskapai penerbangan milik Mara untuk mendarat di sana. Untuk solusi itu, Mara memilih membuat landasan terbang sendiri dan bekerja sama dengan beberapa orang yang memiliki landasan namun tidak beroperasi aktif. Penerbangan pertama Deccan Air akhirnya terwujud. Ketika pesawat ini hampir kehabisan bahan bakar, Perez justru meminta petugas ATC menolak izin mendaratkan pesawat itu. Film kemudian beralih ke adegan awal tadi, di mana pesawat tidak diizinkan mendarat. Kemudian dua pria bermotor menghampiri pesawat itu. Sejurus kemudian, kedua pria itu ditahan petugas keamanan. Guys, kedua pemuda tadi ternyata Mara dan temannya. Karena insiden pendarat tanpa izin, Mara didenda Rp25.000. Dan orang yang menangani kasus ini adalah Naidu, mantan pemimpinnya saat ia masih di Angkatan Udara. Naidu ternyata tidak seperti yang Mara pikirkan guys. Pria ini penuh integritas karena ia tidak bisa menerima sogok dari Perez. Untuk menekan Mara lebih lanjut dalam insiden itu, karena Mara sendiri dianggapnya tidak bersalah. 16 Agustus 2003 akhirnya menjadi tonggak bersejarah untuk Mara karena hari itu mereka melakukan penerbangan komersil perdana Deccan Air. Namun sayang malang, sebelum sempat landas, pesawat itu justru mengalami kerusakan di bagian sayap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Karena kecelakaan tersebut, seorang menteri yang awalnya bekerja sama dengan Mara memutuskan untuk menghentikan kerjasama itu. Bersyukur, kesedihan Mara sedikit terhibur karena hari itu ia dikaruniai seorang putri dari buah pernikahannya dengan Sundari.
Setelah menyelidiki penyebab kegagalan take off, Mara akhirnya mengetahui jika seseorang dengan sengaja lalai saat mengisi bahan bakar. Orang tersebut adalah kapten pilot yang bernama Manohar. Pria ini telah disuap oleh Perez agar melakukan hal itu. Manohar akhirnya mengakui semua itu di depan Dirjen Penerbangan dan akhirnya Decan Air lepas dari sanksi berat. Sekalipun lepas dari sanksi, maskapai penerbangan tersebut akhirnya dianggap buruk di mata masyarakat. Orang-orang mulai berpikir jika tiket pesawat murah itu tidak menjamin keselamatan penerbangan. Mara butuh investor saat ditinggal sang menteri. Ada beberapa orang yang menawarkan kerjasama dengan iming-iming yang luar biasa kepadanya. Namun hal itu spontan ditolak oleh Mara karena orang tersebut menginginkan penerbangan eksekutif dengan harga tiket yang sangat tinggi. Mengetahui penolakan Mara, teman Mara bernama C sangat kecewa dan marah. Ia kecewa karena sudah berkorban banyak untuk Mara, tapi sang pria malah sok idealis, guys. Suatu hari, Mara hadir dalam sebuah stasiun radio yang dimiliki oleh teman lamanya yang bernama Citra. Dalam siaran radio itu, Mara menjelaskan jika Perez adalah orang kaya yang takut jika orang miskin selevel dengannya. Untuk itulah, pria ini mencoba menghentikan semua usaha Mara guna mewujudkan mimpinya agar semua orang bisa terbang. Perez balik menyerang Mara. Ia mengatakan melalui media TV bahwa hal utama dalam penerbangan adalah keselamatan dan harga tiket murah tidak menjamin hal itu. Untuk menjamin bahwa maskapai penerbangan Decan Air aman, Mara siap menerbangkan 3 orang tercintanya. Dalam penerbangan perdananya nanti, orang tersebut adalah sang ibu, istri, dan putrinya sendiri. Tanggal 20 Agustus 2003, pesawat dengan penerbangan Decan Air siap untuk kembali mencoba penerbangan perdana mereka. Kali ini, Mara benar-benar mengikutkan anggota keluarganya karena orang-orang takut akan faktor keselamatan seperti yang disampaikan Perez dalam wawancaranya di TV. Ketika Mara menunggu para penumpang untuk penerbangan pertamanya, tak seorang pun hadir. Mereka sepertinya ketakutan akan faktor keselamatan. Ketika Mara memutuskan keluar dari pesawat untuk membatalkan penerbangannya, seorang temannya mendatangi Mara dan mengatakan bahwa kesalahan teknis terjadi. Guys, mereka memiliki aplikasi pemesanan tiket, namun aplikasi tersebut mengalami gangguan sehingga seolah-olah tiket tidak terpesan. Padahal faktanya, begitu aplikasi diperbaiki, tiket pesawat Decan Air untuk penerbangan perdananya sudah ludes terjual. Dan itu artinya mereka meyakini jika Decan Air bisa menjamin keselamatan penerbangan. Film ditutup dengan adegan di mana banyak penumpang terlihat turun dari pesawat Decan Air dan mengucapkan terima kasih kepada Mara karena akhirnya membuat mereka bisa terbang. Ibu Mara juga terlihat keluar dari pesawat dengan membawa foto suaminya, dan ini membuktikan bahwa Mara berhasil mewujudkan mimpinya untuk menerbangkan petani dan orang-orang dengan kasta kelas menengah ke bawah berkat tiket pesawat murah, dan film pun berakhir. Menurut kami, film ini benar-benar inspiratif dan menyentuh relung hati terdalam. Sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata, sekalipun beberapa adegan di film ini dimodifikasi untuk kebutuhan sinematik semata. Mimpi besar dari orang kecil seperti Mara mengajarkan kita bahwa tak ada yang mustahil selama kita selalu yakin dan berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Kelebihan lain adalah adegan di saat Mara tidak sempat bertemu dengan ayahnya karena ia tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat. Adegan ini terasa sekali menyentuh kalbu. Penyajian sinematografi, screenplay, dan didukung dengan akting yang sangat mumpuni. Cara membuat bagian yang ini benar-benar sempurna dan menyentuh kalbu terdalam. Bravo buat film ini, guys. Dan yang terakhir, kita dibuat kagum dengan dialog yang dihadirkan di film ini. Banyak sekali kata-kata yang luar biasa yang lahir dalam setiap adegan, dan itu saling sahut menyahut antara adegan satu dengan adegan yang lain. Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Pemimpi adalah orang yang hanya bisa menemukan jalannya di bawah sinar bulan, dan hukumannya adalah dia melihat fajar sebelum seluruh dunia.
Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.